Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catelia Maninggi, NIM 180 210100008. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Apa efek fotolistrik itu? Efek fotolistrik adalah peristiwa lepasnya elektron dari suatu logam dikenai cahaya dengan frekuensi tertentu. Sejarah efek fotolistrik. Efek fotolistrik pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Namun sayangnya Hertz gagal dalam menjelaskan tentang sifat-sifat penting yang terjadi pada efek fotolistrik menggunakan teori cahaya sebagai gelombang. Pada tahun 1886, Hertz melakukan sebuah percobaan efek fotolistrik menggunakan tabung lucutan dengan elektroda Na. Dan hasil percobaannya ini sempat membuat bingung para fisikawan kala itu. Hertz menjelaskan sifat-sifat penting yang terdapat pada efek fotolistrik menggunakan pandangan fisika klasik atau teori gelombang. Ia menggunakan teori gelombang atau fisika klasik yang mengatakan bahwa cahaya sama dengan gelombang karena sifatnya yang mirip, yaitu dapat dipantulkan dan dibiaskan. Namun, pada kenyataannya, teori ini berlainan dengan keadaan sebenarnya pada efek fotolistrik dan ia pun dinilai gagal. Kegagalan teori gelombang dalam menjelaskan sifat-sifat pada efek fotolistrik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menurut teori gelombang, bila intensitas cahaya dinaikkan, maka energi kinetik maksimum elektron membesar. Tetapi nyatanya energi kinetik tidak bergantung pada intensitas cahaya. Yang kedua, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada sembarang frekuensi, dan pada kenyataannya efek fotolistrik hanya dapat terjadi pada frekuensi di atas frekuensi ambang. Yang ketiga, transfer energi foton ke elektron memerlukan waktu yang lama agar elektron dari permukaan logam dapat terlepas menurut teori gelombang. Tetapi yang sebetulnya transfer energi tersebut terjadi sangatlah cepat. Dan yang terakhir yaitu energi kinetik elektron yang dapat bertambah apabila frekuensi gelombang diperbesar tidak dapat dijelaskan oleh teori gelombang ini. Seperti menurut cahaya sebagai gelombang energi kinetik, energi akan bertambah jika intensitasnya dinaikkan. Namun pada kenyataannya, energi kinetik elektron akan bertambah jika frekuensi cahaya ikut bertambah. Akhirnya, pada tahun 1905, Einstein menjelaskan mengenai efek fotolistrik menggunakan teori kuantum Planck tentang paket energi. Untuk menguji teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck, kemudian Einstein mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang kemudian disebut foton yang memiliki energi sebesar Hf. Percobaan yang dilakukan Einstein lebih dikenal sebagai sebutan efek fotolistrik. Ini merupakan gambar skema alat yang digunakan Einstein untuk mengadakan percobaan. Alat tersebut terdiri atas tabung hampa udara yang dilengkapi dengan dua elektroda A dan B dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah DC. Pada saat alat tersebut dibawa ke dalam ruang gelap, maka ampermeter tidak menunjukkan adanya arus listrik. Akan tetapi, pada saat permukaan katoda dijatuhkan sinar ampermeter menunjukkan adanya arus listrik. Hal ini menunjukkan adanya aliran arus listrik. Aliran arus ini terjadi karena adanya elektron yang terlepas dari permukaan, yang selanjutnya disebut elektron foton. A bergerak menuju B. Apabila tegangan baterai diperkecil sedikit demi sedikit, ternyata arus listrik juga semakin mengecil. Dan jika tegangan terus diperkecil sampai nilainya negatif, ternyata pada saat tegangan mencapai nilai tertentu atau min V0, ampermeter menunjukkan angka 0 yang berarti tidak ada arus listrik yang mengalir atau tidak ada elektron yang keluar dari keping A. Potensial V0 ini disebut potensial henti, yang nilainya tidak tergantung pada intensitas cahaya yang dijatuhkan. Ini merupakan grafik hubungan antara intensitas dengan potensial henti, yaitu EK sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan EV0, di mana EK merupakan energi kinetik elektron foton, M sama dengan massa elektron, V merupakan kecepatan elektron, E muatan elektron, dan V0 merupakan potensial henti.
Berdasarkan hasil percobaan di atas, ternyata tidak semua cahaya foton yang dijatuhkan pada keping akan menimbulkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik akan timbul jika frekuensinya lebih besar dari frekuensi tertentu. Demikian juga frekuensi minimal yang mampu menimbulkan efek fotolistrik tergantung pada jenis logam yang dipakai. Teori kuantum Planck mampu menjelaskan peristiwa ini karena menurut teori kuantum foton memiliki energi cahaya yang sama, yaitu sebesar Hf, sehingga menaikkan intensitas foton. Berarti hanya menambah banyaknya foton, tidak menambah energi foton selama frekuensi foton tetap. Teori gelombang tentang efek fotolistrik. Dalam teori gelombang ada dua besaran yang sangat penting, yaitu frekuensi atau panjang gelombang dan intensitas. Ternyata teori gelombang gagal menjelaskan tentang sifat-sifat penting yang terjadi pada fotolistrik, yaitu yang pertama, menurut teori gelombang, energi kinetik elektron foton harus bertambah besar jika intensitas foton diperbesar. Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan bahwa energi kinetik elektron foton tidak tergantung pada intensitas foton yang dijatuhkan. Yang B, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada sembarang frekuensi asal intensitasnya memenuhi. Akan tetapi, kenyataannya efek fotolistrik baru akan terjadi jika frekuensi melebihi harga tertentu, dan untuk logam tertentu dibutuhkan frekuensi minimal yang tertentu agar dapat timbul elektron foton. Yang ketiga, yaitu menurut teori gelombang diperlukan waktu yang cukup lama untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Akan tetapi, kenyataannya elektron terlepas dari permukaan logam dalam waktu yang singkat atau spontan, dalam waktu kurang 10-9 detik setelah waktu penyinaran. Dan yang terakhir, yaitu teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foton bertambah jika frekuensi foton dijatuhkan diperbesar. Teori kuantum tentang efek fotolistrik. Teori kuantum mampu menjelaskan peristiwa ini karena menurut teori kuantum bahwa foton memiliki energi yang sama, yaitu sebesar Hf, sehingga menaikkan intensitas foton berarti hanya menambah banyaknya foton, tidak menambah energi foton selama frekuensi foton tetap. Menurut Einstein, energi yang dibawa foton merupakan dalam bentuk paket, sehingga energi ini jika diberikan pada elektron akan diberikan seluruhnya, sehingga foton tersebut lenyap. Oleh karena elektron terikat pada energi ikat tertentu, maka diperlukan energi minimal sebesar energi ikat elektron tersebut. Besarnya minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari energi ikatnya disebut fungsi kerja atau W0 atau energi ambang. Besarnya W0 tergantung pada jenis logam yang digunakan. Apabila energi foton yang diberikan pada elektron lebih besar dari fungsi kerjanya, maka kelebihan energi tersebut akan berubah jika menjadi energi elektron. Akan tetapi, jika energi foton lebih kecil dari ambangnya, Hf kurang lebih kecil dari W0, tidak akan menyebabkan elektron foton. Frekuensi foton terkecil yang mampu menimbulkan elektron foton disebut frekuensi ambang. Sebaliknya, panjang gelombang tersebar hanya mampu menimbulkan elektron foton yang disebut panjang gelombang ambang. Energi kinetik elektron. Cahaya dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi logam ditembakkan pada emiter. Cahaya pada kondisi ini dianggap sebagai partikel atau dikenal sebagai foton. Setiap elektron menyerap energi foton, sehingga energi elektron melebihi energi atom logam. Akibatnya, elektron mampu melepaskan diri dari lingkaran logam. Energi sisa yang dimiliki elektron digunakan untuk bergerak dari emiter ke kolektor, atau dikenal sebagai energi kinetik elektron. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efek fotolistrik. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi keluar atau tidaknya elektron adalah
jenis frekuensi dari cahaya dan jenis logam yang dipakai. Yang kedua yaitu frekuensi cahaya mempengaruhi energi kinetik dari elektron. Oleh karena itu, seberapa cepatnya elektron bergerak setelah keluar dari logam ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dan yang terakhir yaitu banyak atau tidaknya elektron yang keluar ditentukan oleh besarnya intensitas cahaya yang diberikan. Cahaya dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi ambang logam dikembangkan pada X-ray. Cahaya dalam kondisi ini dianggap sebagai partikel atau dikenal sebagai foton. Nah, setiap elektron menyerap energi foton sehingga energi elektron melebihi energi ambang logam. Akibatnya, elektron mampu melepaskan diri dari ikatan logam. Energi sisa yang dimiliki elektron kemudian digunakan untuk bergerak dari emitter ke kolektor atau dikenal sebagai energi kinetik elektron. Elektron yang berpindah dari emitter ke kolektor berperan menjadikan rangkaian yang awalnya terbuka menjadi tertutup sehingga timbul arus. Nah, besar energi kinetik elektron itu sama dengan energi foton dikurangi dengan energi ambang logam. Berdasarkan ilustrasi yang telah kita lihat, didapatkan grafik di samping ini, yaitu semakin besar frekuensi cahaya yang diberikan, maka energi kinetik elektron akan semakin besar. Adapun karakteristik dari efek fotolistrik, yang pertama yaitu hanya cahaya yang sesuai yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi tertentu saja, yang memungkinkan lepasnya elektron dari plat logam atau menyebabkan terjadinya efek fotolistrik yang ditandai dengan terdeteksinya arus listrik pada kawat. Frekuensi tertentu dari cahaya di mana elektron terlepas dari permukaan logam yang disebut frekuensi ambang logam. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu. Yang kedua yaitu ketika cahaya yang digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik, penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan pertambahan jumlah elektron yang terlepas dari plat logam yang ditandai dengan arus listrik yang bertambah besar. Tetapi efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang meskipun intensitas cahaya diperbesar. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu fenomena dalam penemuan yang berkaitan dengan efek fotolistrik adalah pembangkit tenaga listrik dari cahaya matahari. Yang kita mengenal istilahnya tersebut merupakan sel surya. Sel surya adalah salah satu penemuan yang memanfaatkan konsep efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini akan muncul ketika cahaya tampak atau radiasi UV jatuh ke permukaan benda tertentu. Dari peristiwa efek fotolistrik yang telah kita bahas, maka dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, energi gelombang cahaya bersifat diskrit atau yang biasa dikenal sebagai foton. Yang kedua, energi kinetik dari elektron akan dipengaruhi oleh besarnya frekuensi atau panjang gelombang dari cahaya yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu intensitas tidak mempengaruhi besarnya energi kinetik dari elektron, tetapi besarnya intensitas hanya akan mempengaruhi seberapa banyak elektron yang akan terlepas dari logam tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikan sentuhan hangat dan cinta yang takkan tergambarkan oleh sebuah senyuman. Bagai pelangi indah usai hujan di bumi, jadikan hati yang telah lama menanti hidup kembali. Warna-warni di hidupku, tandakan kasihmu. Bagai pelangi, indah
usai hujan di bumi, ku jadikan hati yang telah lama menanti hidup kembali. Warna-warni di hidupku, tandakan kasihmu. Na 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 na. Bagai pelangi, kau usai hujan di bumi, ku jadikan hati yang telah lama menanti hidup kembali. Warna-warni di hidupku, tandakan kasihmu.